Oke ya teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali di seri belajar SAP 2000. Kita akan melanjutkan seri belajar kita, sudah di seri 3 ya. Setelah kita analisis ya, bangunan dua lantai kemarin. Nah sekarang kita mau, di seri ini kita akan mau mendesain pondasinya, pondasi footplate. Apakah desain kita ini akan sama dengan desain yang dihasilkan oleh Protastruktur ya. Ini saya pakai Protastruktur. Dan apakah SAP 2000 juga sama mendesainnya, karena materialnya dan sebagainya sama ya. Oke, setelah kita analisis kemarin, kita akan lanjut dengan mengeluarkan gaya yang berada di join ya, di join sehingga kita bisa dapat force berapa gayanya dan berapa momennya yang akan kita hitung secara manual dan kita hitung juga secara dengan menggunakan software bantuan. Apakah pondasinya sama atau tidak? Mari kita cek. Oke, selesai kita desain. Kemarin kita lanjut ini ya. Saya mau coba satu kasus. Kalau saya uh, select semua di join sini ya, untuk mengeluarkan besarnya gaya dan momen di join. Nah ini saya pakai keluarkan show table-nya ya. Nah di sini saya pakai join join output ya, reaction. Nah kalau saya seleksi semua, maka di sini akan keluar join uh, di semua join ya. Jadi di sini ada besar sekali ya. Kita lihat ada 822 kilonewton di kombinasi 1 di join nomor 46. Nah, ini kita mau coba kalau kita pakai formasi seperti ini, maka kita akan mendesain frame yang paling terbesar atau momen yang gaya yang paling terbesar dan itu menjadi acuan dalam penentuan pondasi. Nah, ini rata-rata dipakai oleh teman-teman sipil ya. Mereka ambil yang paling terbesar momennya dan force-nya, gayanya, dan itu menjadi acuan semua pondasi. Tetapi saya mau coba di satu titik saja. Saya tidak mau rancang semua, tapi di satu titik. Jadi saya tutup ini. Saya mau pakai satu titik, sampel titik, yaitu di join yang ini ya, di belakang sini ya. Sehingga nanti juga saya pakai di prota, di belakang sini juga. Jadi kita cek satu-satu ya. Nah, kalau di Prota, pondasi itu dikeluarkan tidak bisa seragam ya, semua harus satu-satu ya. Sedangkan di sini juga kita bisa keluarkan satu-satu. Oke, kita select yang join paling bawah, ini. Dan itu kita keluarkan tabelnya. Kita pakai join output ya, reaksi ya. Kita klik OK. Nah, kita sudah dapat force yang menekan dari arah atas ya. Kalau ini dari arah samping, arah X, ini arah Y, sedangkan arah atas adalah F3 ya. Ini dari local axis ya, 3 ya, dari atas. Nah, kalau dari atas, kita lihat reaksi yang paling terbesar ya, 446 ya. Dan kita lihat di momen momen 33 yang paling besar, 84 ya. Sedangkan momen sumbu Y ya, ini 0,4, 0,7 ya paling besar. Nah, ini kita perlu masukkan ke dalam tabel kita ya. Tabel yang sudah kita buat ya. Jadi ini saya bagi dua layar dulu. Oke, ini yang Prota saya tutup dulu. Nah, ini saya buka perhitungan struktur secara manual ya. Nah, data ini kita sama datanya. Cuma yang area sini kita cocokkan dulu ya. Ini data footpad kita, kedalaman pondasi 1,5, berat jenis tanah, oke. Tahanan kronus rata-rata, data sondir, oke kita kasih masuk 100 kg per cm persegi. Sudah itu lebar fondasi yang kita rencanakan 1,2 kali 1,2, tebal fondasi 40 cm ya. Kita bikin dulu 30 cm ya. 30 cm, kita coba dulu. Ini kita bikin 1,1 coba ya. Kita coba dulu ya.
Nah, sudah itu muter beton 20 MPa atau setara dengan K250. Kolom di atas yang menekan 40 kali 40, posisi kolom 40 berarti dia di dalam ya, di tengah ya. 40 berarti di tengah. Nah, kita kasih masuk aksialnya. Ini yang kita perlu kasih masuk ya. Barulah kita cek ya. Nah, kita ulang lagi, kita pilih, kita lihat gayanya yang tadi. Nah, ini kita dapat yang paling terbesar itu kita klik yang paling minus dan paling plus. Nah, ini ya. Berarti yang terbesarnya 486 ya. Ini kita kasih masuk sini. 486. Dan itu momen terfaktor arah X ini ya. Kita pakai arah X ini. Momen terfaktor yang paling besar adalah 88. Kita tulis ini 88. Dan itu momen arah Y. Nah, ini 0,04, 0,0. Nah, saya bulatkan saya 0,1 ya. Nah, kecil momennya yang menggeser dari arah Y itu kecil ya. Oke, kita lihat perhitungan ini. Di sini katakan untuk menurut ini ada berapa menurut Tergasi, menurut Merhoff ya. Kita lihat di sini dikatakan tidak aman ya. Untuk ini dikatakan tidak aman ya, tidak aman ya. PU-nya itu tidak aman, sedangkan key max itu tidak aman. Yang lain aman, ini aman ya, untuk gaya gesernya aman. Tetapi ini aman, aman, aman ya. Tetapi yang tadi untuk beban itunya tidak aman ya. Nah, kita cari pembentuk ini ya. Key. Ini pembentuk dia adalah key max ya. Kita lihat key max-nya, berarti pembentuk key max itu adalah ini ya. Daya dukung tanahnya. Oke, kita kasih besar, berarti daya dukung tanah kan berpengaruh pada lebar pondasi ya. Berarti ini kita kasih besar 1,2 coba. Nah, kalau 1,2 kita coba masih tidak aman. Oke, kita besarkan ininya ya. Tebal fondasi 40. Masih tidak aman ya. Tidak aman ya. Berarti bukan masalah di lebar fondasi ya. Tebal fondasi ini 30 saya tidak apa-apa. Berarti di sini 1,3 coba. Kalau 1,3 1,3 aman ya. Kita lihat besinya aman ya. V-nya aman. Ini juga aman untuk tinjauan dua arah ya, gesernya aman. Nah, kalau pakai besi 16, besi 12 masih masuk ya, tapi jarak 150. Jarak 150. Kalau besi 16, kita jarak 200 ya. Oke, besi 16 saya jarak 200 ya. Oke. Tulangan yang didapat itu sebenarnya cuma ini, 1017 ya. Sedangkan kalau kita pakai besi 16, maka kita punya tulangan itu total milimeternya, itu luasannya itu 13.000. Sedangkan ini cuma 10.000. Jadi kalau saya pakai besi 12, bisa, tetapi jarak 140 ya. Saya pakai besi 16 saja. Oke, berarti ini sudah aman ya. Kita sudah dapat dengan tebal fondasi 1,3 kali 1,3, tebal fondasi 30 cm. Oke, momennya seperti ini. Nah, sekarang kita pakai satu software lagi, yaitu AIS-DIP. Kita coba, ini hitungan manual. Kita coba masukkan di satu software lagi ya. Kita coba tes. Nah, saya coba masukkan bebannya dulu ya. Nah, beban ini saya masukkan. Bebannya sama ya, 486 ya. Sudah itu momen arah Y ya. Momen arah Y, X ya. X dan Y ini ya. Ini saya pakai 0,1 betul, ini 88 betul ya. Dan ini force-nya kita belum cek tadi ya, di sini ya force-nya. Force-nya itu ini ya, F1 dan F2 ya.
Nah, ini ada 20 ya. Dan di sini 47 ya. Jadi ini 20, ini 47 betul ya. Oke. Sekarang kita coba masukkan materialnya. Nah, ini kita pakai 100 daya dukung tanahnya 100 kg per cm persegi. Jadi kita dapat 98,06. Oke, betul ya. Ini 98,06. Sudah itu kita masuk ke bebannya ya. Nah, di sini kalau saya pakai ini soil covernya 50, oke. Kedalaman tanahnya oke. Ini kalau saya pakai 1,1 coba ya. 1,1 dia tidak bisa. Ini tebal 30 cm coba. Nah, tidak dia katakan tidak oke ya. Dia katakan di sini tidak bisa untuk desain gaya gesernya tidak bisa ya. Terus besinya juga arah X juga tidak bisa. Kalau 1,1. Nah, kalau kita dapat tadi di sini 1,3 dapatnya. Perhitungan manual 1,3 ya. 1,3 lebar fondasi kali 1,3 tebal fondasi 40 cm dengan besi 16 jarak 200. Nah, kalau kita di sini untuk dipakai fondasi software hitung fondasi, ini kalau 1,2 contohnya. 1,2 belum bisa ya. 1,2 juga belum bisa, masih belum bisa ya. Ini besinya ya, besi 12 oke, belum bisa 1,2. Masih desainnya masih salah ya. Nah, kalau kita pakai 1,3. 1,3. Nah, 1,3 belum bisa juga ya. Karena di sini dikatakan tebal fondasi kurang ya. Ini 1,3 rasio. Ini kalau kita bikin 40 cm pasti jadi nih. Nah, 40 cm cocok. Jadi di ASDP dia bilang ini kalau 1,2 coba ya 1,2. 1,2 cocok. Tapi tebal fondasi harus 40 cm. Sedangkan ini 1,3, coba kita bikin 1,2 ya. Tebal fondasi 40 cm kita naikkan. Ya. Ini kita bikin 1,2. Apakah masih aman? Tidak aman. Masih tidak aman. Sekalipun tebal fondasi 1,4 di perhitungan manual tidak bisa. Berarti ini tetap harus 1,3. Oke. 1,3 baru dia oke, aman ya. Nah, kalau tebal 30 enggak apa-apa dia. Nah, oke ya. 1,3 tebal 30 enggak jadi masalah menurut perhitungan manual. Tapi menurut perhitungan dengan software tambahan, software ASDP, itu 1,2 aman. Tapi thickness-nya ini harus 40 ya. Kalau kita pakai 1,3 ini thickness-nya 30 nggak bisa. Thickness-nya tetap harus 40 menurut dia. Jadi ini harus 40 tetap. Tapi bisa 1,2. Nah, kita sisa pilih mau tebalkan atau kalau ini 1,4, 1,4, tebalnya kita bikin 30, apakah masih masuk? Nggak bisa juga. Tebal harus tetap ya. Ini water deep, oke. Tebalnya tidak bisa karena tulangan bersangkut paut dengan tulangan sini. Ini besi 16 ya. Nah, tebalnya tidak bisa. Jadi tetap geometrinya ini adalah 1,3 kali 1,3 tapi ininya 40 cm baru masuk ya. Ini 30 cm menurut perhitungan manual. Oke, sekarang kita bandingkan dengan Prota ya. Prota struktur. Kita bandingkan. Saya mau kasih ke sini aja Prota struktur ya. Nah, kita loading di bagian sini ya. Ini kita insert footplate-nya. Kita tunggu. Menurut Prota, kalau kita bikin 1,1, materialnya dulu saya ganti ya. Ini saya ganti. Daya dukung tanahnya, saya pakai
100 kg per cm persegi dikonvers ke kilonewton menjadi 9806 kilonewton. Oke. Konkretnya saya pakai K250. Oke. Nah, ini sekarang geometrinya saya lihat. Ini kalau saya bikin ya sama seperti perhitungan manual, ini 30 cm dipnya. Oke. Sudah itu saya bikin ke 1,1 ya. Ini masih oke sebenarnya. 1,1 kali 700 masih oke ya. Ini 1,3 ya. Ini 1,3 ya. Ini 1,3 coba. Nah, sangat oke ya. Di Prota ini sangat oke. Sebenarnya di Prota itu bisa 1,1 ya. Ini 1,1 masih masuk dia. Nah, 1,1 masih masuk. Tebal 30 cm. Masih masuk. Ya. 30 cm masih masuk dia. 1,3 kalau 1,3 kedalaman fondasi kan 1,5 ya. Ini masih masuk. Di Prota 1,1 masih masuk dengan besi nanti besi 16 jarak 100 ya. Besinya rapat ya, jarak 100 dia spasinya. Ya, besinya rapat. Nah, sedangkan di tadi kita dapat ini besinya jarak 16 jarak 200 ya. Ini 16 jarak 200. Kalau di Prota bisa 1,1 fondasi dengan besi 16 jarak 100. Nah, ini sudah ada. Nah, ini bisa kita kasih keluar perhitungannya juga, reportnya ya. Perhitungannya juga bisa kita kasih keluar. Jadi, bukan asal ya. Nah, di Prota ini perhitungannya keluar. Nah, perhitungannya keluar. Jadi, bukan asal kita mendesain ya. Nah, sudah ada. 1,1 tebal fondasi 30 cm. Menurut Prota aman dengan besi 16 jarak 100. Oke. Tapi menurut perhitungan manual kita tidak aman. Nah, perhitungan manual kita tidak aman. Menurut perhitungan manual kita 1,1 udah bisa nih. Ini ya, 1,1 tidak bisa ya. Di sini katakan tidak aman ya. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya di sini 1,3. Nah, 1,3 dapat. Aman. Besinya jarak 200. Ini besi 16 jarak 200 ya. Ini sudah rumus ya, kita tidak bisa kurangi karena dia mau kasih space-nya. Oke, kalau di ASDP dia dapat 1,3 kali 1,3 hampir mirip dengan perhitungan manual. Dan ini kita bisa print ya. Kita bisa print. Nah, ini perhitungannya. Kita lihat ya. Perhitungannya untuk laporannya nanti. Oke ya. Nah, ini ya. Dengan tulangannya juga dia sudah rancang ya tadi. Ini tulangannya ya. Kalau kita print nanti dekat ini tulangannya sudah ada ya. Jarak tulangan. Jadi kesimpulannya, hasil hitungan manual dengan hasil hitungan pondasi ASDIP itu mirip, cuma beda tebal. Sedangkan di Prota berbeda. Di Prota itu 1,1 saja sudah cukup pondasi tebal 30 cm. Tapi jarak besi itu jarak 10 ya, bukan jarak 20. Nah, oke, sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjut lagi mengeluarkan. Jadi ini hitungan manual kita bisa pakai jadi bahan masukan ya untuk kita desain pondasi. Nah, saya di SAP 2000 tadi saya tidak pakai cara, banyak teman-teman itu pakai cara dalam mendesain. Mereka itu karena tidak mau hitung semua, jadi mereka itu pakai cara langsung di blok joinnya semua sini, langsung kasih keluar eh, reaksinya. Nah, ini ya, paling terbesar ya 822. Nah, 822 ini dipukul rata, dijadikan lebar pondasi terbesar. Jadi semua desain ini mereka pakai yang 800. Nah, sedangkan di Prota tidak bisa. Di Prota itu desain pondasi itu harus satu-satu berdasarkan
momen yang terbesar dari atas. Tapi kalau di SAP 2000, karena kita malas mendesain fondasi satu-satu, maka fondasi ini berbeda dengan fondasi ini, berbeda dengan ini, kan capek ya. Maka kita ambil gaya yang paling terbesar, fondasi yang paling terbesar, menjadi standar patokan. Jadi macam di sini momennya kecil ya tetap pakai 1,3 tadi hasil hitungannya, tetap pakai 1,3. Jadi boros ya, fondasi dengan bebannya kecil tapi tetap karena mau seragam. Jadi ini tergantung dari kita. Kalau kita mau hemat ya desainnya satu-satu. Kalau kita mau malas capek ya kita desain ambil saja yang terbesar menjadi acuan kita. Oke ya teman-teman, sampai di sini video saya. Nanti kita akan lanjut ke video berikut bagaimana mengeluarkan pembesian kolom dan pembesian balok juga plat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat silakan klik tombol like, subscribe, ya, kirim ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bisa menjadi masukan dan pembelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih.